Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast MAB dengan segmen Talk and Chill. Bersama saya Ricky Novel Katvan dan partner saya Muhammad Faris dan partner saya lagi Maiza Eka. Oke. Pandemi kemarin itu parah banget gak sih, Mai? Kamu ngapain, Mai? Pandemi kemarin itu Di rumah aja sih, kan emang disuruh di rumah aja. Iya ya, sih, suruhan Enggak, pemerintah. Iya memang Suruhan. ya. Jadi Iya. pandemi kemarin itu Kak, aku rebanto. Jadi ya ini Sekolah. belajarnya apa belajarnya? Belajarnya gimana belajarnya? Ya di rumah. Ya daring lah. Enggak, maksudnya kan mungkin ada masih les, boleh les Kak kalian? Enggak. Ya nggak bisa sih kalau itu kan nggak bisa di rumah. Oh, nggak bisa di rumah. Enggak, maksudnya kan Harus kalau les Kan bisa konvensional enggak. harus langsung sih. Oh, berarti tetap nggak bisa ya, berarti. Kalau secara langsung nggak bisa. Iya. Berarti ya harus di rumah rebahan, nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah, oke. Kali ini kita mau bahas apa sih, Mai? Agak melenceng dari yang kamu bilang tadi sih sebenarnya, soalnya kita hari ini mau bahas bisnis di pandemi tuh Oh. untung atau rugi sih gitu. Nah, kalau menurutku ini ya, Maya, bisnis di saat pandemi itu merugikan sekali, Mai. Karena apa? Kita lihat pandemi kemarin kan mobilitas kita itu kan terbatas, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa aktivitas kayak biasanya. Nah, itu menurutku kan membuat ekonomi itu semakin menurun, semakin buruk malahan. Benar. Karena apa? Benar sih. Ketika kita lihat toko-toko itu kan semakin sepi, ya. Ya. Yang dimana pengeluaran itu nggak ada. Pengeluaran itu kan lebih besar dan juga kebutuhan juga lebih besar kan waktu itu. Nah, itu menurutku memperburuk ekonomi. Nggak hanya ekonomi Indonesia tok loh, tapi ekonomi dunia juga Ya. sampai turun ya kan, sampai Iya. diburuk kan menurutku kan. Ya tapi menurutku nggak gitu sih, karena pandemi kan toko kan kayak nggak ada yang datang gitu kan, nggak ada yang datang karena kita di rumah semua, jadinya kayak para pebisnis tuh kayak lebih mikir gitu loh, gimana caranya aku bisa tetap dapat penghasilan tapi nggak perlu didatengin orang gitu. Ya jadinya jadilah bisnis online gitu guys. Dan menurutku bisnis online itu kayak win-win solution banget buat kedua belah pihak, dari pihak seller dan juga customer, karena dua-duanya diuntungkan. Seller nggak perlu buka toko, nggak perlu didatengin customer, udah bisa dapet duit, dan customernya juga nggak perlu jauh-jauh pergi ke tokonya, benar, tapi jadi udah bisa dapet barang yang dia mau gitu. Jadi bisnis online itu lebih efisien dan simpel ya, Maya. Iya, Berarti ya, Maya. Nah tapi sih kalau menurutku ya kan itu kalau jualan yang berupa barang gitu kan. Kan ada bisnis-bisnis yang dijual Selain- atau dilakukan itu secara nggak bisa secara online gitu loh. Secara offline gitu loh. Iya, Contohnya kayak tempat hiburan, Oke. tempat bermain, kan nggak mungkin gitu kan secara online kan. Iya, yang nggak menyediakan barang gitu. Benar. Jadi ya bisa yang nggak bisa dipungkiri ya kan, kalau bisnis online itu kan terbatas, nggak semua bisnis itu bisa di online kan. Benar. Terus kalau online pun kan juga ada kerugiannya kan, ada kekurangannya. Contohnya kalau di toko kan kita bisa lihat barangnya. Iya, kita bisa lihat fisik barang, benar. Terus kalau beli itu kan ada barangnya, terus kita bayar, bisa Secara kemungkinan langsung, penipunya kemungkinan nggak Penipuan. penipuannya itu nggak nipu, beneran. Oke, benar. Jadi soalnya kayak kita langsung dapat barangnya. gitu. meminimalisir penipuan Ya, kan. maksud itu. Benar. Oh, jadi gitu. Jadi kita berarti harus dituntut untuk berpikir kreatif lah ya. Pandemi kemarin Iya ini sih. yang Maya. Dan- Nggak apa? Iya. Jadi nggak hanya customernya, Mai. Jadi nggak hanya pebisnisnya saja, tapi customer juga harus dituntut kreatif. Ketika membeli barang itu harus hati-hati sama yang penipu ya kan. Teman-teman kan juga tahu toh ada yang mau menipu di online. Jadi itu harus hati-hati. Ya jadinya, tapi ya itu tadi sih, tetap menurutku suatu keuntungan karena
sekarang tuh loh kayak semua orang punya e-commerce kan, kayak semua orang punya Oke, Shopee. Coba kamu benar. punya Shopee Punya, ya? punya, Kamu punya oke. Shopee ya? Punya kan? Pasti semua orang punya Shopee gitu. Ini salah satunya aja ya maksudnya. Kan kayak ya pokoknya semua itu bisa online gitu kalau kita mau sesuatu gitu benar, kan. benar. Oke, berarti menurut ini aku ambil kesimpulannya Maya. Mungkin bisnis online Riz itu menguntungkan ya. Cuman kerugiannya ada kekurangan dalam bisnis online ya. Keuntungannya yaitu lebih simple, kemudian nggak modal banyak kan, kita nggak Ya, perlu. kita bisa di rumah aja loh, kayak kalau misalnya kita mau buka toko itu kan kayak harus kita benar-benar punya modal banyak buat sewa tempat itu buat buka toko gitu. Tapi kalau bisnis online kita kan bisa ya di rumah aja, base-nya di rumah gitu, nggak perlu yang Bener. sewa toko gitu di suatu tempat gitu kan. Jadi modalnya lebih sedikit. Jadi ya Tapi memang untung. kekurangannya ya, memang nggak bisa semua bisnis dimasukkan ke dalam online itu tadi. Dan juga online ini kan nggak bisa semudah itu kan. Memang kita harus menyediakan wifi, kita harus sedia 24/7 kan, kita harus sedia setiap hari gitu kan. Jadi memang ya semua ada risiko, semua ada keuntungannya. Oke. Nah, tapi kalau dilihat-lihat sebelum pandemi ini kan toko-toko itu kan kayak lagi booming-boomingnya, kayak banyak toko-toko yang jualan bermacam barang. Nah, itu kan terus yang online kan lumayan sedikit. ya nggak segempar waktu pandemi. Benar. Terus pas pandemi kan Jadi mulai booming banyak. Terus berpindah ke online kan. Iya. Nah, terus sekarang ini jadi banyak yang online. Terus yang toko-tokonya itu ada yang tutup, ada yang dilanjutkan, cuman mulai dari awal lagi. Benar. Jadi kayak dari Kebiasaannya sebelumnya orang itu berubah gitu. ya, jadi berubah Benar. 180 derajat gitu loh. Jadi sebelum pandemi kan memang kita ketahui mall kan bukanya Iya. kan 24 jam. Iya. 24 jam kan. Terus Iya, terus betul, sampai malam banget. rame banget kan sampai Iya. Sabtu. Kita coba lihat ambil contoh aja Sabtu malam Minggu itu banyak kan yuk yang Iya. ke mall terus Full pokoknya. belanja dan lain-lain. Sedangkan ketika pandemi kita itu nggak bisa kemana-mana, yang kemudian kita di rumah aja. Dan sepi banget. Jalanan sepi banget. Kayak lagi CFD. Terus- Gak ada motor sama sekali. Terus ketika di mall, sekarang ini kan sudah buka mallnya ya. Ya memang masih ada yang buka, cuman kan nggak sebanyak dulu kan. Dulu kan dulu itu sampai antri sampai full gitu kan. Wah, itu bener-bener crowded itu makanya. Tapi Mai, menurutku bisnis ketika pandemi ya itu untungnya dalam hal wirausaha bidang Iya sih. pariwisata itu Iya, kurang. Iya. Soalnya kalau kayak Kita ambil contoh brand Erigo ya. ya Erigo itu kan 2019 baru mulai, baru merintis gitu kan. Nah, itu kan berarti kan orang-orang pas 2019 itu nggak seberapa tahu, nggak banyak, belum banyak yang tahu Erigo. Tapi terus kena pandemi kan. Kena pandemi terus kayak aduh, gimana nih? Aku baru buka toko tapi kok terus pandemi. Jadilah Erigo itu buka toko lewat online dan marketingnya bagus banget. Jadinya naik drastis brandnya. Dan di tahun 2021 kemarin kan jadi salah satu brand clothing terbesar di Indonesia juga kan, Erigo. Benar. Nah, itu kan berarti karena pandemi ini, sebab pandemi jadinya menguntungkan gitu loh bagi ya beberapa pebisnis ya, contohnya kayak Erigo itu tadi kan. Erigo, Karena terus pandemi malah jadi Goodbye Espanya. Jadi bisa kita ambil contoh kan dari brand clothing tadi kan. Benar. Tapi kan itu kan kayak tetap barang gitu kan. Oke, memang nggak bisa dipungkiri barang. Kayak itu kan bisnis kayak kebutuhan. Misalkan kalau bisnis pariwisata gitu kan nggak bisa gitu kalau secara online. Iya sih. Benar, Kita juga nggak bisa naik wahana roller coaster online. Iya. Kalau game bisa kan, tapi kan kalau real kan beda rasanya teman-teman. Iya. Itu tadi. Nah, berarti memang
teman-teman kalau misal mau berbisnis di saat pandemi sekarang ini itu bisa banget. Tapi ya bisnisnya itu ya bisnis barang, jangan bisnis jasa ataupun bisnis yang lainnya. Karena ketika kita berbisnis barang dan kita punya istilahnya apa sih? Basic ya, basic dari bukan manajemen, marketing. Bisnis apa? Basic marketing, kita bisa memasarkan produk kita tadi. Ya kayak itu tadi di awal kan aku mention Gadvan mention kalau harus dituntut kreatif gitu loh. Benar. Jadinya kalau kayak bisnis pariwisata kalau misalnya nggak pinter-pinter untuk gimana ya cari cara buat biar bisa tetap biar bisa tetap menghasilkan walaupun di saat pandemi. Iya gitu kayak harus tetap dituntut kreatif. Sekarang ini kan masa pandemi kan masih ada ya, cuman nggak sewah dan separah dulu kan. Nah semua ekonomi semua bidang ekonomi kan berusaha bangkit. Nah sekarang kita lihat kan pariwisata itu lah semakin banyak sih ya. Bisnis sekarang kan semakin banyak semakin luas lagi. Mulai banyak lagi gitu loh. Benar. Ya gitu kan banyak taman hiburan baru gitu kan. Kayak Jatim Park itu kan semakin tambah ramai lagi sekarang ini jadi kayak dulu. Jadi teman-teman kalau mau bisnis online itu bisa banget. Cuman ya harus diperhatikan tadi ya kan. Jadi teman-teman itu nggak boleh gegabah dalam hal bisnis online dan itu pasti ada risikonya ya teman-teman. Jadi nggak boleh ada risiko. Semua itu ada risikonya. Jadi nggak boleh gegabah gitu teman-teman. Jadi bisnis online ini sangat menguntungkan teman-teman. Tetapi ya ini juga merugikan. Nah, bukan merugikan, kekurangannya ada, resikonya pasti ada. Ya, teman-teman jangan lihat brand Erigo yang langsung jadi gitu. Soalnya kan beda-beda kan. Prosesnya itu kan beda-beda. Panjang banget, setahun lebih ya. Dari kan 2019 itu kan belum booming, cuman 2020 itu baru booming kan, teman-teman tahu sendiri toh banyak yang pakai brand Erigo ya kan. Sampai 2021 itu ternominasi atau menjadi sebuah brand clothing yang terbesar itu tadi kan. Perjuangannya nggak main-main banget teman-teman. Yang apa ya? Kalau mau bisnis online terus langsung lancar gitu kan juga nggak bisa. Jadi jangan lihat dari kesuksesannya, tapi lihat dari prosesnya teman-teman. Prosesnya juga kan beda-beda tiap orang, tiap beda, cara marketingnya juga beda kan. Nah teman-teman harus pinter-pinter. Itu tadi kan harus kreatif ketika berbisnis online. Nah jadi kalau teman-teman mau bisnis online silakan, tapi jangan sampai gegabah teman-teman. Tadi iya bisnis, aku sebenarnya pengen buka bisnis online waktu itu. Iya dah. Cuman bisnis apa tuh? Bisnis makanan. Jadi kan sekarang nggak cuman Tokopedia, nggak jadi. Karena memang kalau makanan kan nggak cuma harus barang tuh. Kalau makanan kan juga harus kita dari awal kayak bahan-bahan makannya, terus kita kumpulkan, habis itu kita menghitung berapa yang jadi kan, menentukan harga satu barang kan susah tuh. Jadi, terus belum lagi kita ongkos kirim gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pakai Gojek, kan sekarang kan ada aplikasi Gojek yang memudahkan teman-teman juga. Nah teman-teman juga nggak cuma bisnis ya kan, barang-barang atau kan bisnis kuliner juga bisa kan sekarang kan. Iya. Bisnis kalau semangat bener, kalau semangatnya kuat ya alhamdulillah. Kalau misalnya semangatnya nggak ya itu tadi bakal kalah teman-teman. Terus bisnis kuliner sekarang ini kan masih belum sebesar dulu lah ya. Kita lihat bisnis pariwisata ini masih mencoba untuk pulih ya. Kita harus masih berkembang di masa setelah pandemi ini. Mulai berkembang lagi, memperbaiki yang sebelumnya dan ekonomi di dunia kan juga sudah bangkit tuh. Indonesia kan kita kan harus pulih cepat kemudian bangkit kuat kan ya, teman-teman. Jadi kita harus punya semangat itu tadi ya teman-teman. Pulih cepat, bangkit lebih kuat. Teman-teman harus punya semangat yang kuat, motivasi yang kuat ketika berbisnis online. Oke teman-teman. Jadi hari ini
kesimpulan hari ini adalah ketika teman-teman ingin berbisnis online, teman-teman harus memiliki semangat dan daya juang yang lebih tinggi. Dan itu tadi kalau kembaliin di topik kita tadi, bisnis di pandemi itu untung atau rugi sih, berarti emang ada yang untung dan juga ada yang rugi. Ada resikonya. Bidangnya tuh beda. Berarti yang untung kan kayak ya misalnya kayak tadi aku bilang brand clothing, terus mungkin brand kuliner gitu kan bisa untung, tapi kan kayak bisnis pariwisata gitu kan ya nggak bisa yang untungnya naik banget langsung kayak sebelumnya gitu. Semua tetap ada proses ya teman-teman ya. Cuman memang tinggal kalian saja mau apakah kalian mau berusaha berjuang kuat atau ya apa kan itu kembali ke teman-teman lagi. Oke. Kita cukupi pembahasan hari ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya teman-teman. Share juga. Oke, di-share juga ya teman-teman. Jangan lupa loh teman-teman. Oke. Share ke teman-teman, mungkin ada yang nanya tentang bisnis gitu. mungkin bisa tanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman. Link video podcast ini kan. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Siapa Karisa? Adik kelas. Oh, IPA 2. Boris. Karo iki ya adik gua. Adekmu lho IPA piro ya Allah. Apa sih? Lah ya iku loro. Lapo Karisa?